Kerajaan Elohim didirikan berdasarkan 12 rasul. 12 rasul. Dan 12 rasul yang dipilih pun adalah 12 orang gagal. Pertama, Thomas, bimbang. Bimbang. Petrus. Petrus menyangkal Yesus. Menyangkal Yesus. Ketiga, Yudas. Yudas, pengkhianat. Dan rasul yang lainnya, waktu Yesus ditangkap, bubar lari semua. Bubar semua. Mana sorgawi? Matius pasal 10. Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu,
Beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan, baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Matius pasal 11. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Yesus dan Yohanes Pembaptis. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi, melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi, melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian Anak Manusia datang,
ia makan dan minum, dan mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa." Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Elohim Ya. didirikan di muka bumi ini berdasarkan 12 rasul. 12 rasul, iya. 12 apa? 12 rasul, Pak. Nah, rasul itu punya arti, Thomas. Artinya apa menurut Pak Daud? Melihat, Melihat, bertemu, bertemu, diajar diajar Tuhan Yesus sendiri. sama Tuhan Yesus sendiri, ya. Bertemu, diajar oleh Tuhan Tuhan Yesus sendiri. sendiri. Yes. Jadi melihat, Melihat, mendengar, diajar. memegang juga, Thomas. Oh, juga memegang ya. Berarti melihat, mendengar, memegang, diajar oleh Tuhan Yesus sendiri, Pak. Yes. Karena mereka ikut Tuhan Yesus. Iya, betul. Merasakan, melihat, Rasakan, melihat, dan mendengar, tahu. diajar, dididik kepada dia oleh Tuhan sendiri. Jadi 12 rasul ini adalah mereka yang melihat, mendengar, dan diajar Yesus sendiri. Yes. Nah, 12 rasul ini, ingat, kerajaan Elohim didirikan berdasarkan 12 rasul. 12 rasul. Dan 12 rasul yang dipilih pun adalah 12 orang gagal. 12 orang gagal. Betul Pak Daud? Ya. 12 apa? 12 orang gagal Pak Daud. Pertama, Thomas, bimbang. Bimbang. Petrus. Petrus menyangkal Yesus. Menyangkal Yesus. Ketiga, Yudas. Yudas, pengkhianat. Berkhianat. Dan rasul yang lainnya, waktu Yesus ditangkap, bubar lari semua. Bubar semua. Jadi pada waktu Yesus ditangkap, mereka bukannya menyertai Yesus, tapi apa, Thomas? Bubar semuanya Pak Daud. Bubar semua, lari, cari aman masing-masing. Itu terjadi sampai hari ini Pak Daud ya. Nah, dan ini Thomas, ya. dan 12 ini pun adalah 12 orang gagal. Ya. Dan lebih anehnya lagi, Thomas, lebih heboh lagi, Thomas. Mereka bukan ahli teologi, bukan ahli teologi dan orang biasa. Mereka bukan profesor, doktor, kaburator, botak, berbusa-busa, bocor. Mereka adalah 12 orang miskin. Apa, Thomas? 12 orang miskin, orang biasa, orang yang gagal, bukan profesor, bukan dokter, kabulator, bocor, Pak Daud. Dan mereka mengikut Yesus dan dengan bermacam-macam tujuan. Bermacam-macam motivasi, Pak Daud ya. Nah, tapi intinya mereka ingin merubah nasib mereka. Yes. Waktu mereka ikut Yesus, berharap Yesus menjadi raja. Berharap ya. Dan murid-muridnya jadi menteri-menteri. Menteri-menteri, perdana menteri. Petrus jadi jenderal. Petrus jadi jenderal. Sehingga mereka ikut Yesus ya, dengan harapan Yesus menjadi raja. Yesus menjadi raja Pak Daud ya. Secara politik. Secara politik. Dunia. Siap Pak Daud. Yaitu apa? Raja Israel secara politik. Secara politik, ya. Dan apa yang terjadi? Waktu Yesus ditangkap, Yesus disalib, Yesus mati. Mereka hilang harapan. Apa, Thomas? Mereka hilang harapan saat Yesus ditangkap dan Yesus mati. Dan mereka ketakutan. Mereka ketakutan. Dan waktu Yesus bangkit, mereka punya harapan. Mereka punya harapan sama dengan kita. Yesus sudah bangkit, kita punya pengharapan akan masa depan.
Dan itu Dan sungguh-sungguh pada ada. waktu Yesus mau naik ke surga, Yes. mereka berkata, Yesus, kapan engkau jadi raja Israel? Israel. Raja politik. Raja politik. Iya Pak Daud. Karena mereka berharap merubah nasib. Berharap berubah nasib Pak Daud ya. Yesus berkata, Yesus berkata, engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya. yes. Tapi kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Sampai kemana teman? Sampai ke ujung bumi. Nah, waktu Yesus naik dan Yudas diganti Matias. Ya, Yudas dengan undi ya Dan Pak. apa yang terjadi pada hari Pentakosta? Ya, Saya sudah di Yerusalem melihat di mana ruangan yang digunakan loteng Yerusalem. mereka rasul-rasul dan orang percaya berdoa di hari Pentakosta. Yes. Kenapa banyak orang berkerumun di situ, Thomas? Kenapa Pak Daud? Karena di bawahnya itu ada kuburan, kuburan Raja Daud. Oh ya betul. Apa, Thomas? Ada kuburan Raja Daud di bawahnya Pak Daud. Dan orang-orang Israel berziarah di sana. Ya, berziarah ke kuburan ke makam Daud ya. Dan pada waktu mereka berziarah, mereka mendengar apa? Suatu hal terjadi, ledakan. Apa, Thomas? Mendengar ledakan Pak. Dan para rasul dipenuhi Roh Kudus. Ya, para rasul dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena pada hari Pentakosta itu banyak orang yang berziarah di makam Daud. Yes. Ya. Disitulah Petrus berkhotbah. 3.000 orang bertobat. Dan Injil itu dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Para rasul itu menggoncang seluruh dunia. Amin. Apa itu, Mas? Ya, dari Yerusalem, Samaria dan Yudea dan sampai ke ujung bumi, para rasul menggoncang dunia. Dan ujung bumi itu adalah Papua. Ujung bumi adalah Papua. Yes. Artinya apa? Untuk terkenal dalam 100 tahun itu susah, betul? Susah, betul. Tapi kisah 12 orang gagal yang dirubah oleh Roh Kudus itu mengubah sejarah, mengubah hidup mereka, menggoncang dunia dan menjadi berita gembira seluruh dunia. Amin. Yaitu apa? Bertahan 2000 tahun lebih. Yes, dan buku Alkitab buku terlaris di dunia. Dan Alkitab buku terlaris di dunia. Amin. Ada satu yang mengubah hidup mereka, yaitu apa? Kuasa. Kuasa Tuhan. Roh Kudus. Roh Kudus. Jadi kita orang Kristen harus mengalami hidup dan dipimpin dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus. Jadi ingat, kerajaan Elohim didirikan berdasarkan 12 rasul, 12 orang miskin, 12 orang gagal, 12 orang yang diubah oleh kuasa. Amin. Nah, yang menggoncang seluruh Dunia dari 12 rasul. Roh Kudus yang mengubah mereka, menggoncang dunia. Oke, Thomas? Siap Pak Daud. Oke, kita tanya jawab 5. Saya jawab 5 ya. Oke, yang pertama adalah Deli dari Manado. Kita akan undang Ibu Deli. Deli. Mana nih Ibu Deli? Ah, ya. Silakan Bu Deli, apa yang mau dipertanyakan? Iya, Ya, Bu, gimana, Bu? Daud. Ya, Bu Deli silakan. Baru kali ini, Mau tanya apa, Bu? saya baru kali ini bergabung dan saya mau minta didoakan keluarga dengan
Oke. Orang tua saya. Ini yang di samping siapa ini Bu? Ada kutuk keturunan ini. Iya, ini suami saya. Minta didoakan pada Ada kutuk keturunan. Ya kutuk sial harus dipatahkan. Ya, angkat tangan ya doa. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan jimat. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus roh-roh jahat keluar. Darah Yesus bentengi. Amin. Amin. Doa dari itu selama sebulan. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya Lukriana Balikpapan. Ini Ibu ya. Ibu Lukriana silakan. Silakan Ibu Lukriana. Ya, silakan pertanyaan Bu. Shalom, selamat malam Pastor. Saya cuma mau pengen didoakan aja. Lalu kita doa ya. Ya. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, tumpang tangan pulihkan, dan nyatakan kuasa dalam hidupnya. Demi nama Tuhan Yesus, roh-roh jahat keluar, dan nama Yesus Yes. Oke, Ibu Lukriana. Selanjutnya ke Ibu Evi, Surabaya. Ibu Evi. Ya, shalom Pak Daud. Yang mau saya, ya. Mau tanya apa, Bu? Ini kan suami saya tinggal di Papua, saya di Surabaya sama anak-anak. Nah, ini yang mau saya tanyakan, pekerjaan suami saya tuh kayak susah gitu loh Pak. Dari dulu sampai sekarang nggak ada perkembangannya gitu. Apa ada harus lihat langsung suami, Bu. Harus lihat orangnya langsung. Harus lihat orangnya langsung di video call. Oh. Sekarang ada suami Ibu masuk di Zoom nggak? Enggak. Oke. Ya kita doakan suami Ibu namanya siapa? Samuel Wailola. Kita doa ya. Aku mohon kuasa bekerja untuk Samuel Wailola Tuhan. Nyatakan kuasamu, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas dari kegelapan. Dari Yesus bebaskan, segala kutuk sial keluar di nama Yesus. Dari sucikan dan buka berkat. Amin. Amin. Suruh suaminya doa darah Yesus selama sebulan Ibu ya. Lanjut Ya. Mas. Oke, selanjutnya Mbak Ibu Seli Makassar, silakan. Salam. Salam. Tanya apa Ibu? Ya, mau minta didoakan sama mau didoakan rumahnya Pak Pastor. Ya kita angkat tangan ya Bu. Darah Yesus sucikan tempat Ibu ini ya Tuhan. Bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas dari roh-roh jahat. Darah Yesus sucikan roh-roh setan, roh-roh jahat, roh gelap keluar demi Yesus. Berkati rumah Ibu ini Tuhan, berkati rumah tangga keluarga Ibu ini Tuhan, berkati, bebaskan dari yang jahat. Darah Yesus sucikan di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Lanjut, Tom. Selanjutnya Ibu Esther Makassar, silakan. Ya, shalom. Ya, salam Bu Esther, silakan. Ya, mau doakan ini kami dari Papua datang bawa berobat anak kami yang lagi sakit lupus. Oke, kita doa ya untuk kesembuhan ya, tumpang tangan sekarang. Darah Yesus bebaskan, darah Yesus sembuhkan. Demi nama Yesus, roh-roh jahat, roh kutuk, roh gelap keluar dari Yesus. Darah Yesus bebaskan, darah Yesus sembuhkan, sudah sembuh. Demi nama Yesus, roh jahat keluar, darah Yesus sembuhkan. Di dalam nama Yesus, amin. Mana Sorgawi.